Shalom saudaraku, apa kabarnya? Sehat? Dan puji Tuhan bersama lagi dengan saya Uncle Mandil 24. Kali ini kita akan membahas tentang Yesus menggunakan ular tembaga. Apakah ular yang dipakai oleh Tuhan Yesus ini adalah ular asli atau peristiwa apa? Seperti itu ya. Supaya tidak salah paham, Uncle Mandil akan mengulas kembali secara singkat mengenai yang sudah kita bahas, yaitu dalam Bilangan pasal 21 ayat yang keempat sampai yang ke-9, di mana Tuhan Allah menyuruh Musa untuk membuat ular tembaga dan ditaruh di atas tiang. Dan di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang keempat, di mana Raja Hizkia dari Yehuda menghancurkan ular tembaga Musa. Dan sekarang kita akan bahas tentang Yohanes 3 ayat 14 sampai 15, di mana percakapan Yesus dengan Nikodemus dan Yesus menggunakan peristiwa ular tembaga. Ya, sekarang kita akan bahas tentang Yohanes 3 ayat 14 sampai yang ke-15 mengenai Tuhan Yesus ternyata menggunakan peristiwa ular tembaga yang pada waktu itu dibuat oleh Musa. Dan hari ini kita buka Alkitab kita baca dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai yang ke-15. Ya, kita akan baca. Dan sama seperti Musa meninggikan di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Shalom saudaraku, puji Tuhan bersama lagi dengan saya Uncle Mandil 24. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara. Dan hari ini Uncle Mandil mau menyaksikan kemurahan Tuhan dan menyaksikan dan mau membagi kebenaran firman Tuhan ya. Kita mau belajar firman Tuhan supaya kita juga perjalanan hidup kita ini kita sama-sama untuk terus tetap menjaga iman kita, terus memandang dengan iman dan mengerjakan segala sesuatunya dengan iman ya. Dan puji Tuhan saudaraku, kita kemarin itu saya bahas tentang Yesus menggunakan ular tembaga. Pertanyaannya adalah ular tembaga yang mana? Apakah ular tembaga Musa yang Musa buat atau ular yang asli gitu ya? Saudara harus ingat bahwa di dalam Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9 itu adalah perintah Tuhan untuk membuat ular tembaga, di mana inti dari itu adalah adanya kesembuhan. Setiap orang Israel yang berjalan di padang gurun ketika dia memandang dengan iman kepada ular tembaga yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk dibuat di atas tiang, maka di situ ada kesembuhan. Jadi itu berbicara konteksnya tentang kesembuhan. Apa itu kesembuhan? Di mana ular tedung atau ular kobra ketika dia memagut orang pasti bisanya akan menjalar ke darah ke seluruh tubuh. Itu bisa membinasakan, membunuh. Itu makanya setiap orang yang menaruh imannya ya, percaya kepada perintah Allah melalui Musa, di mana setiap orang yang memandang itu akan tetap hidup. Dan peristiwa itu, ular tembaga itu ketika di zaman Raja Hizkia itu dihancurkan dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang keempat dan seterusnya, itu dihancurkan. Kenapa dihancurkan ular tembaga Musa? Karena orang-orang Israel menyimpan ular tembaga itu dan dalam perjalanan hidupnya itu dijadikan sebagai berhala. Jadi mereka mempersembahkan korban, membakar dan lain sebagainya. Jadi mereka menganggap ular tembaga itulah sebagai Allah mereka. Jadi itu yang Allah nggak suka. Ya, Allah nggak suka menyembah apapun kecuali menyembah Dia saja. Itu sebabnya Raja Hizkia menghancurkan ular tembaga Musa. Dan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 sampai 15, Tuhan Yesus menggunakan peristiwa ular tembaga di padang gurun. Nah, jadi yang Yesus gunakan ini adalah peristiwanya. Dan kepada siapa? Konteksnya adalah ketika Yesus berbicara kepada Nikodemus. Waktu itu Nikodemus mengalami kebingungan karena kiasan rohani yang Yesus gunakan, yaitu kalau orang tidak dilahirkan dari roh dan air, dia tidak masuk dalam kerajaan sorga. Dan ini yang membuat dia bingung, saudara. Kita lanjut ya, saudaraku. Sekarang
Shalom, bersama lagi dengan saya Uncle Mandil 24. Dan sekarang kita lanjut nih di dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 15 berkaitan mengenai Tuhan Yesus menggunakan peristiwa ular tembaga Musa. Yuk kita baca Alkitab kita dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 15. Coba buka Alkitabnya. Saya akan bacakan dari sini saudara. Kita belajar, oke? Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, nah demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi ini konteksnya pada waktu Yesus menggunakan peristiwa ular tembaga itu adalah ketika Nikodemus, di mana juga ada orang-orang Israel ya, orang-orang Yahudi, di mana dalam pembicaraannya Yesus mengatakan dalam kisah rohani di mana kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, dan itu membingungkan sehingga Nikodemus berkata kepada Tuhan, bagaimana mungkin aku bisa masuk? Apakah aku masuk kepada rahim ibuku kembali? Ya, jadi Nikodemus memaknai apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nikodemus menganggap bahwa bagaimana mungkin aku yang besar ini bisa masuk lagi kepada rahim ibuku, gitu dia. Jadi Nikodemus menganggap bahwa ketika Yesus berkata ketika tidak dilahirkan dari air dan roh, maka tidak masuk dalam kerajaan sorga. Dan Nikodemus menangkapnya bahwa apakah mungkin fisikku yang ini bisa masuk lagi, yang udah gede seperti ini, apakah mungkin masuk ke dalam rahim ibuku? Jadi Nikodemus memandang secara daging ya, secara daging. Padahal bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya nanti pada malam hari Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia diam-diam datang. Dan kenapa dia datang pada malam hari? Karena dia tidak mau dilihat oleh orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Farisi. Kenapa? Karena Nikodemus itu adalah seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi ataupun anggota dari Sanhedrin, Mahkamah Agung. Jadi bagaimana mungkin seorang pemimpin agama atau Mahkamah Agung, Sanhedrin, kemudian dia datang kepada Yesus gitu ya. Nanti itu menjadi satu pengucilan ya, karena orang-orang Yahudi bersepakat ya, kalau kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-9 di mana di situ ayat 22, ketika setiap orang yang mengaku Yesus adalah Mesias itu akan dikucilkan gitu. Jadi mereka bersepakat. Itu sebabnya Nikodemus datang pada malam hari. Kita lanjut ya.